Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Atas segala kemurahan-Mu kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pembimbing di dalam kami menjalani hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di hari ini 23 Maret 2026 terambil dari Habakuk pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Demikian pembacaan firman. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat Nabi Habakuk ini memang ditulis, ayat ini ditulis oleh Nabi Habakuk sendiri. Dan Nabi Habakuk ini memang di dalam menjalani pelayanannya, dia mengalami berbagai-bagai keadaan yang tidak baik, di mana pada saat itu dia melayani di masa kepemimpinan Raja Yoakim. Habakuk dalam pelayanannya melewati masa-masa yang sulit, di mana dia harus menghadapi pemerintahan Raja Yoakim dan anak buahnya yang pada saat itu mereka termasuk sebagai orang fasik, yang ternyata kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24, memang Yoakim mulai dari nenek moyang, bahkan ayahnya dikatakan di situ memang mereka adalah selalu berbuat yang tidak senonoh, yang menentang Tuhan. Di situasi itulah dengan pemerintahan Raja Yoakim itu yang bersemena-mena, sehingga situasi rohaninya bangsa Yehuda itu semakin merosot. Mereka sepertinya semakin menjauh daripada Tuhan. Serta adanya serangan dari bangsa Kasdim yang menguasai bangsa Yehuda pada saat itu. Nabi Habakuk menanggung beban yang berat. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, dia bertanya, berapa lama lagi? Itulah yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada siapa-siapa, tapi dia bertanya langsung kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, dengan kejujuran, karena dia adalah saat itu sangat menanggung beban yang berat.
Yoakim itu adalah pribadi yang tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dari bangsa asing. Di dalam ayat yang pertama itulah yang ditanyakan, berapa lama lagi? Apakah Tuhan berdiam diri dengan tidak menjawab Nabi Habakuk? Tetapi Tuhan benar-benar menjawab, karena Nabi Habakuk menaikkan pertanyaan itu kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kejujuran, dengan keadaan yang begitu banyak hal dialami oleh bangsa Israel, penderitaan demi penderitaan akibat dosa dan ketidaktaatan yang mereka lakukan. Allah menjawab. Itulah jawaban Tuhan adalah yang kita baca di renungan kita hari ini, yaitu di ayat 5 itu, bahwa Tuhan berjanji akan terjadi sesuatu hal yang akan membuat orang tercengang-cengang. Dan jawaban Tuhan itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan menjawabnya dengan kedaulatan yang terlihat. Allah itu datang dengan keadilan. Ternyata Tuhan tidak membiarkan sesuatu yang berat itu terus terjadi, seolah-olah Nabi Habakuk melihat kenapa orang-orang jahat dibiarkan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar, dan mereka sepertinya bersuka cita dan mereka semakin diberikan kuasa dan kuasa sehingga mereka bisa menindas orang-orang di sana. Tetapi atas jawaban Tuhan ini kepada Habakuk, kalau kita merenungkan, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Memang terkadang cara bertindaknya Tuhan itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa keadilan Tuhan itu pasti akan terjadi dan pasti akan ditegakkan. Dan cara Allah bekerja dan bertindak tidak sama seperti yang saya katakan tadi, tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Bekerja di luar batas pemikiran kita, karena pemikiran kita inilah yang terbatas. Tuhanlah pemegang kendali penuh atas semuanya, dan tindakan Tuhan kepada umat itu bertujuan untuk membawa umatnya kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan merasakan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Mungkin itu karena kekeliruan kita. Mungkin Tuhan juga lagi memberikan kita keadilan dengan segala sesuatu yang kita rasakan, penderitaan atau apapun, sehingga kita mungkin terkadang menyampaikan pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan keadilan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, tetapi ada waktunya Tuhan juga menunjukkan keadilannya melalui kedaulatan Tuhan, melalui cara yang mungkin kita merasa terlalu sakit, terlalu lama. Tetapi Nabi Habakuk menyampaikan pertanyaan dengan jujur. Biarlah kita juga menyampaikan pertanyaan kita dengan jujur dan tulus kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh menunggu jawaban Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena di dalam menanti itu, biarlah kita boleh bersabar. Dan kita percaya bahwa apapun yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita ini adalah untuk membawa kita
kembali kepadanya. Dan kita dirindukan Tuhan supaya kita boleh mencari Tuhan dengan penuh kasih. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah percaya, karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Tetaplah beriman yang teguh, karena kita percaya bahwa keadilan Tuhan itu pasti akan ditunjukkan pada setiap kita manusia. Ingatlah bahwa Allah kita itu adalah panjang sabar, dan Allah kita itu penuh kasih dan berlimpah kasih setia. Biarlah kita tetap berjuang seperti apa yang sudah diteladankan oleh Nabi Habakuk. Bahkan di pasal 3 dia bisa mengatakan melalui penderitaan, melalui beban yang berat yang dirasakan oleh Habakuk, dia tetap berani mengatakan karena imannya semakin teguh, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, kalau kita membaca di pasal 3, dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah katanya. Dan banyak hal yang dikatakan, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah di dalam penantian kita, kapan Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita rasakan saat ini, kapan Tuhan akan memberi kita pertolongan, biarlah kita boleh tetap beriman teguh, sehingga kita juga boleh seperti imannya Habakuk yang dikatakan sekalipun aku tidak mendapatkan hasil, tapi Habakuk mengatakan kepada Tuhan bahwa dia akan tetap bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang tetap beriman teguh kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan penuh kasih dan selalu ada di dalam setiap keadaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala kasih-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan ada dalam setiap pergumulan hidup kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang sedang terjadi, biarlah Tuhan yang terus mengasihi kami, menegur kami dengan penuh kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh kembali juga untuk kami semakin beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan sesuatu hal pun Tuhan yang membuat kami jauh daripada-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan harian ini, kiranya semuanya dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Kami percaya semakin hari kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang kuat, Allah yang adil. Oleh sebab itu biarlah kami boleh tetap setia hanya kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang menemani kami dalam mengerjakan sesuatu hal hari ini, sehingga semua boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kami, layakkan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.